Baik, selamat siang. Saya dari Universitas Unpadaka Kaswastika ingin men-sharing terkait buku kebijakan mutu dari kampus kami. Perlu diinformasikan bahwa Universitas Unpadaka itu merupakan penggabungan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dengan Akademik Sekretaris dan Manajemen yang dulu disebut DPC. Nah, penggabungan ini dilakukan di tahun 2023, tepatnya di bulan Februari. Nah, buku kebijakan mutu ini disahkan di tahun 2023. Nah, ini ada beberapa nama yang menjadi yang melakukan pengesahan. Nah, seperti pada buku kebijakan mutu teman-teman yang lain, kami juga ada beberapa bagian yang kami bahas, yaitu pada bab 1 itu membahas tentang visi misi dan tujuan universitas. Yang bab kedua itu membahas tentang latar belakang dan kebijakan dan tujuan kebijakan kampus kami. Lalu yang ketiga itu terkait tentang luas lingkup kebijakan SPMI. Yang keempat daftar definisi. Dan yang kelima itu garis besar kebijakan SPMI. Dan yang keenam itu tentang dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan SPMI. Dan ketujuh itu hubungan kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen perguruan tinggi. Nah, pada bab 1 itu seperti pada judulnya itu membahas tentang visi, misi, tujuan, dan sejarah singkat dari kampus kami. Lalu pada bab 2 itu membahas tentang latar belakang dan tujuan kebijakan mutu SPMI Universitas Utpadaka Swastika. Dan ketiga itu ada tentang tujuan kebijakan mutu. Nah, tujuan secara khusus itu disusun pada revisi buku kebijakan mutu itu tentang sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, lalu menjadikan landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan sebagai bukti otentik. Lalu pada ruang lingkup kebijakan ini ada mencangkup tentang aspek akademik dan aspek non-akademik. Kalau kalau aspek akademik itu mencangkup pendidikan dan penelitian dan pengabdian, sedangkan non-akademik itu mencakup sarana prasarana dan sebagainya. Lalu ada beberapa daftar definisi dan istilah yang memuat pada kebijakan mutu STMI kami. Ada satu, dua, ada delapan, kurang lebih ada delapan. Ada apa aja? Ada 20 daftar istilah yang tercantum dalam buku kami. Lalu secara garis besar kebijakan SPMI ada tentang tujuan SPMI Universitas Utpadaka Swastika. Lalu ada juga tentang, nah untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI ini dilakukan sejumlah strategi. Strategi pertama itu mempelajari, mengkaji visi misi dan tujuan Utpadaka, melakukan benchmarking, lalu menentukan organisasi penjaminan mutu, menentukan sistem SPMI-nya, lalu merancang dokumen SPMI, dan melakukan sosialisasi dan melaksanakan siklus SPMI. Lalu terdapat juga beberapa prinsip dan asas pelaksanaan SPMI. Kalau dalam prinsip SPMI itu ada tentang otonom, terstandar, akurasi, berencana dan berkelanjutan, dan terdokumentasi. Pada asas-asas SPMI itu ada asas kredibel, asas akuntabilitas, dan asas transparansi. Lalu ada juga asas kualitas, asas kebersamaan, dan asas hukum, asas manfaat, dan juga asas kesetaraan dan asas kemandirian. Lalu pada manajemen SPMI itu ada penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian. Pengendalian dan peningkatan. Untuk sebagai pada tahap PPEPP ini, karena kebetulan saya juga baru untuk di bagian SPMI, baru 1 tahun, baru mencoba melakukan AMI pada prodi, pada 4 prodi.
kalau tidak salah, hukum SI dan TI dengan hukum SI dan DKV. Nah, untuk pada bagian PPEPP ini kami baru sampai di pengendalian kami, tapi pada bagian RTM. Untuk pada peningkatan kami belum mulai, tapi pada bagian pengendalian RTM ini, di RTM kami itu kami menyajikan bahwa ada rancangan tindak RTP kalau tidak salah di bagian RTM. Tapi kami belum melakukan RTL. Kami cuma sampai di pengendalian. Hmm. Lalu pada strategi dalam melakukan SPM itu ada bagian penetapan penanggung jawab, terus melakukan keorganisasian, melibatkan seluruh sivitas akademik, dan pelibatan alumni dan juga implementasi SPMI, melakukan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas implementasi SPMI. Lalu unit-unit terkait dalam penanggung jawab SPMI pada Universitas Padaka ini ada yayasan, senat, rektor, wakil rektor, LPM, ada SPMI dan SPME. Lalu lalu kami juga mempunyai beberapa standar tambahan. Kalau tidak salah ada 14 standar tambahan. Jadi standar ini dari Dikti itu ada 24 dan standar tambahan dari kami ini ada 14. Ya. Nah, pada manual mutu kami itu untuk standar Dikti itu kami sudah membuat membuat PPEPP pada 24 standar dikti. Jadi manual mutu kami untuk standar dikti itu sudah 120. Jadi masing-masing standar pada standar dikti ini, masing-masing standar ini kami sudah menetapkan PPEPP-nya. Mungkin sekian dari kampus kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya Ibu dari Universitas Utpadaka Swastika. Tadi Ibu menyampaikan untuk yang universitasnya penggabungannya itu di 2023 ya Bu ya. Ini dokumen SPMI-nya Mei 2023. Mei 2023 berarti sebelum masih pakai acuan yang sebelum Permen 53 ya Bu ya. Baik. Nah, untuk lembaga penjaminan mutunya, unit penjaminan mutunya tadi di strukturnya diperlihatkan ada 2 unit Bu, SPMI, SPME. Apakah itu maksudnya unit tersendiri? Kalau ini kan sistemnya kami di bawah LPM, di bawah LPM itu ada Iya. SPMI dengan SPME. Oh, baik, baik. Jadi ada unit khususnya LPM-nya Bu ya. Baik, oke. Kemudian untuk yang itu Bu, yang di manual ya, yang pelaksanaan PPEPP-nya, boleh ditunjukkan untuk yang eh keterlibatan setiap unsurnya, Bu. Pedoman untuk misalnya penetapan di setiap tahapan, penetapan, pelaksanaan. Oh iya, ya, ya. Baik, baik. Yang ini di sini. Ini tentang penerapan PPEPP pada SPMI. Ya, penetapan penerap manajemen SPMI PPEPP UTPAS. Ya, baik Bu. Yang apa evaluasi? Coba Bu. Baik Bu, di apa izin ya di sini kalau yang dievaluasi ini kan sudah disebutkan ya ada proses evaluasi dilakukan oleh LPM pada universitas dan GKM pada program studi. Kemudian LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar melalui audit mutu internal.
Yang pengendalian, Bu. Coba. Baik ya. Oke. Mungkin nanti coba di review kembali ya Bu ya, dicek untuk yang tadi perannya unit-unit yang terkait ya. Kalau yang di sini sekilas tadi saya lihat baru di tahapan evaluasi yang disebutkan siapa saja yang terlibat, LPMI dan eh, GKM ya. Yang untuk penetapan, kemudian pengendalian sama peningkatan ini siapa saja nanti yang berwenang ya. Sama kemudian daftar standarnya Bu, tadi daftar standar. Oke. Ini yang 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian, 8 standar pengabdian kepada masyarakat, yang mana? Kalau ini delapan yang nah, Maksudnya apakah sudah tercakup ya di sini semua, udah Bu? semua Bu. Ini Sudah ada semua. ya standar Standar pembelajaran ya pembelajaran, ada pendidikan. 8 dan Ada tambahannya juga ya. Di sini kan ada tuh ya, standar evaluasi dan pengembangan kurikulum serta standar standar media ya, pembelajaran online ya. ya Oke. Kemudian yang penelitian kayaknya ini masih sama ya. 8 kan ya ini. 8 8 pengabdian kepada masyarakat juga 8 ya. 8 ya. Oke, baik Bu. Tadi ya mungkin untuk yang tahapannya ya Bu ya disesuaikan untuk yang narasi pedomannya ya dan strukturnya. Ya, Terima terima kasih kasih Bu. Bu. Baik, terima kasih untuk Universitas Utpata dan Kaswastika. Beri aplaus semuanya. Kita lanjut lagi untuk STBA Teknokrat Tangerang. Bapak Ibu mohon nanti dicatat masukan-masukan dari Bu Ade karena habis ini kita diskusi kelompok ya. Sudah siap Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Ibu Ade menyampaikan terkait dengan kebijakan mutu yang berlaku di STB Teknokrat. Tapi sebelum kita mulai, jika perkenalkan terkait dengan STB Teknokrat sendiri, kita eh, prodi kita itu hanya ada dua Ibu, ada S1 Sastra Inggris dan D3 Bahasa Inggris gitu. Jadi emang nanti di dalam pengelolaan SPMI-nya sangat simpel sekali Bu, minimalis gitu. Jadi tidak ada namanya GKM atau apa gitu, karena satu langsung lembaga gitu Bu. Oke, yang ingin saya sampaikan yaitu ini terkait buku kebijakan masih mengacu di yang lama Ibu ya, karena tahun 2022. Terus di sini sudah ada di SK kan, sudah ada. Terus lanjut, ini sudah ada. Nah, cuman memang kita perlu memperbaiki karena di sini Senat belum ada Ibu ya. Jadi ini kita bagian dari apa namanya masukan yang kemarin itu disampaikan Bu siapa tuh saya lupa itu namanya. Bu Lisa ya Bu Lisa untuk ditambahkan Senat tapi di sini belum gitu. Tapi nanti kita akan perbaiki. Terus kita masuk ke dalam daftar isi aja Bu ya, langsung ya. Jadi di daftar isi ini itu kita ada sejarah singkat STB Teknokrat. Terus kita masuk ke kebijakan sistem, rancangan, visi misi dan tujuan STB Teknokrat. Yang kedua ada latar belakang penyusunan. Yang ketiga tujuan dan sasaran penyusunan. Yang keempat luas lingkup kebijakan SPMI. Yang kelima istilah dan definisi dalam dokumen SPMI. Terus dari garis besar itu ada tujuan dan strategi SPMI, prinsip, manajemen. Yang keempat ada strategi dalam melaksanakan. Yang kelima organisasi penjamin mutu. Jadi ada tingkat institusi, tingkat unit kerja, struktur organisasi sistem,
mekanisme penjaminan mutu, pelaksanaan sistem, deskripsi tugas, pelaksanaan sistem penjaminan mutu di tingkat program studi, terus daftar standar dan manual SPMI, indikator kinerja utama dan target capaian. Yang poin D ada dokumen SPMI lain. Yang ke E, hubungan kebijakan dengan statuta, RIP, dan Restra. Yang ke F, lingkup penjaminan mutu. Ada konsep penjaminan mutu, standar, indikator, proses penjaminan mutu. Dan yang terakhir ada landasan kebijakan manajemen mutu. Jadi ini gambaran terkait dengan kebijakan mutu yang ada di SDB Teknokrat. Apa perlu dijelaskan detailnya, Bu, atau? Ya, oke, baik, Bu. Jadi garis besar tadi sudah mencoba disampaikan, dan di sini kita masuk ke dalam pertama itu ada visi misi sudah dijelaskan di sini, sudah ada. Terus tujuan, latar belakang, oke, lanjut. Ini tujuan dan sasaran penyusunan. Oke, sasarannya, terus luas lingkup kebijakan sudah ada di sini. Terus masuk ke dalam istilah dan definisinya, ada posisinya ada 11 definisi istilah. Terus garis besar kebijakan SPMI, prinsip dan asas-asas pelaksanaan SPMI, terus ini manajemen SPMI. Oke, saya lanjut. Nah, ini untuk organisasi di penjamin mutu di tingkat institusi. Institusi terdiri atas ketua dibantu oleh seorang sekretaris atas dasar ketentuan norma rumah, standar mutu, dan kebijakan akademik yang ditampilkan oleh senat institusi. Ketua menetapkan peraturan, kaidah, dan tolak ukur menyelenggarakan kegiatan akademik secara umum. Pengembangan penerapan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja. Ini ada di tingkat unit kerja. Oke, terus lanjut di situ. Ini strukturnya, Ibu. Jadi kalau dalam pelaksanaan itu SPMI ini dia ada lembaga sendiri, ada tim untuk internal, ada untuk eksternal. Eksternalnya kita bukan tim tapi termasuk akreditasi dari BNPT itu, Bu, salah satu contohnya. Iya, jadi bukan bukan kita. Kenapa, Bu? Iya, Bu, gitu. Nanti tolong dikasih masukan, Ibu, ya. Nanti baiknya gimana. Terus untuk ada audit mutu ada di koleksi data untuk di tim audit internal, gitu, Ibu. Jadi nanti ini tidak langsung masuk ke dalam struktur di sini, tapi dia langsung di bawah ketua, gitu, Bu. Ini deskripsi tugas untuk SPMI, ada ketua, ada audit internal, ada komite auditor, ada koleksi data, dan ada audit eksternal. Ini di sini kita jelaskan bahwa audit eksternal ini adalah khusus untuk di BNPT atau LAM yang menaungi ini. Kebetulan kita dari sastra Inggris belum ada LAM-nya, Ibu. Jadi kita masih mengacu di BNPT. Ya. Nah, jadi kalau untuk di sistem penjamin mutu di tingkat prodi ini sebenarnya tidak lembaga sendiri, Bu, tapi kita hanya sifatnya koordinasi dengan LPM gitu. LPM nanti kita koordinasi dengan kaprodinya langsung. Jadi tidak ada khusus di sana yang menaungi tentang LPM gitu. Ini daftar standar dan manual bahwa kita masih mengacu ke 8 kelompok standar. Jadi ada 24 sendiri dan 5 standar tambahan gitu. Tapi untuk saat ini kita sudah perbaiki, Bu, tapi memang dokumen ini yang belum kita tambahkan untuk standar-standar yang lainnya gitu. Ini ada 1 sampai 5 standar lain, 6, 7, 8. Ya, terus daftar manual, tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan. Ini kita mengacu pada semua, Bu. Ini sama gitu. Jadi penetapan nanti ada PPEPP-nya di situ semua standar menggunakan sistemnya sama gitu. Ya. Iya, tidak bisa. Baik, baik, Bu. Jadi ini indikator kinerjanya. Ini dokumen SPMI lainnya. Kita ada manual, ada standar dalam SPMI, formulir,
terus operasional SOP, ini hubungan kebijakan dengan statuta, RIP, dan Restra. Nah, ini kita sudah membagi ke dalam 15 tahun, Mbak Putih. Ini sebenarnya kita masuk ke periode terakhir, Bu, pre-research kampus gitu. Dan ini dalam di tahun 2026 kita juga harus memperbaiki lagi gitu. Makanya kalau emang ini kita bisa langsung segera sesuaikan biar ini juga sinkron gitu dengan permen yang terbaru. Oke. Ini landasan kebijakan. Jadi kita masih menggunakan yang lama Ibu, belum ada yang Permen 53 gitu. Mungkin itu saja Bu terkait dengan kebijakan mutu. Mungkin ada masukan Ibu, silakan. Baik, terima kasih Pak. Bu Ade, dipersilakan untuk mereview. Baik, izin tadi kalau yang sekilas terlihat itu untuk yang di sesuai penjelasan Bapak di awal ya, untuk yang struktur organisasinya itu mungkin nanti untuk yang masuk ya Pak ya ke dalam struktur organisasi memang yang internal ada di perguruan tinggi. Jadi kalau yang dimaksud SPME itu adalah dari lembaga akreditasi ya lebih tepatnya sih tidak ikut digambar di situ gitu. Kecuali misalnya di lembaga penjaminan mutunya ada bagian atau divisi yang memang fokus untuk menghandle tentang SPME atau akreditasi, yang satu lagi adalah untuk SPMI. Itu digambarkan seperti itu ya. Baik. Enggak, mungkin dilanjutkan yang pedoman pelaksanaan PPEPP-nya ya, Kak ya. Ya, untuk di pedoman penerapannya, Manual ya. manualnya ya, kita masih menggunakan manual Bu. Jadi ada 5. Yang pertama ada penetapan standar. Dari dalam poin penetapan standar itu ada poin-poinnya Ibu, bentar. Nah, di sini di poinnya itu ada di pendahuluan, ada latar belakang, tujuan penyusunan manual penerapan standar, visi, misi, tujuan, luas lingkup manual penerapan standar, definisi istilah, proses penetapan standar, kualifikasi pejabat, daftar murid, catatan, dan daftar pustaka. Ini untuk di penetapannya. Oke, ini visi misi, tujuan, luas lingkup, terus ada definisi istilah. Saya masukkan lagi proses penetapan standar berikut ini. Iya, Udah pakai betul. flowchart. Ya, Oke, yayasan SPMI. SPMI itu maksudnya unit penjaminan mutunya Pak, iya betul, tadi betul. LPM-nya kan Iya ya. betul Ibu. Ketua, waket, tim penyusun standar, ada tim ad hoc-nya ya Pak ya. Iya betul. Kemudian senat. Oke. Oke, terus peninjauan draft, ada persetujuan, persetujuan yayasan, kualifikasi pejabatnya 1 sampai 6 itu penetapan Bu. Jadi semua standar biasanya menggunakan ini untuk penetapan gitu. Terus daftar formulir yang terkait, catatan ini referensi, Baik daftar Pak. pustaka. Iya, baik. Ini baru di penetapannya Bu ya. Iya, betul. Terus kita lanjutkan dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan juga, sebentar saya langsung masuk ke daftar isi Bu. Ada ini. Ini aja Bu ya. Langsung. Ih. Ya, di sini ada latar belakang, tujuan penyusunan manual pelaksanaan, visi, misi, tujuan, luas lingkup, definisi istilah, diagram alir, langkah kerja, kualifikasi pejabat, daftar formulir, catatan, daftar pustaka. Sebenarnya isinya kurang lebih sama, tapi memang ada poin yang berbeda dalam sisi di diagram alir itu biasanya. Kita langsung masuk ke dalam ini Bu, diagram alir pelaksanaan standarnya. Jadi memang kita karena prodinya dua kita memang diagram alirnya simpel Bu gitu. Iya, Karena betul. emang mengingat Langsung ya ke langsung prodi ya. Pasti yang melaksanakan prodi dan unit iya, terkait ya. Kalau yang untuk non-akademik, berarti unitnya apa Pak? Unitnya. Oh, itu disebut pelaksana standar ya. iya betul. Pelaksana standar. Nah, ada uraiannya nggak Pak? Pelaksana standar itu siapa aja? Prodi misalkan. Oke.
saja sebentar Bu ya. Paling di sini Bu, petugas yang melaksanakan standar, ketua bagian melaksanakan standar. Oh iya, ini belum ada Bu, uraiannya Bu, Hmm. belum ada. Iya. Di sini di poin 6 mungkin ya maksudnya ya. Seluruh pimpinan pejabat struktural melaksanakan isi standar pada bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan. Itu kayaknya ya. Tapi belum menyebut spesifik itu Bu ya. Iya, boleh. Kalau misalnya memang sudah ada bagian yang tertentunya, misalkan untuk bidang apa nih, bidang mulai dari prodi, kemudian misalnya bidang SDM, bidang sarpras atau apa, kalau memungkinkan memang strukturnya sudah ada yang fix ya Pak ya, Ya. begitu disebutkan. Oke. Kita lanjutkan Ibu ya ke yang berikutnya di evaluasi. Evaluasi. Ya, di evaluasi ini poinnya sama, betul daftar isinya. Masih tetap latar belakang, tujuan penyusunan, visi misi, tujuan, luas lingkup, definisi istilah, diagram alir, langkah kerja, kualifikasi, daftar fungsi, catatan, dan daftar pustaka. Kita langsung masuk ke ya dari kemarin itu. Ini Bu. Ini Pak, yang di kolom, ini kan pelaksana, kolomnya itu untuk yang unit terkait ya. Ada ketua, kemudian SPM ini unit penjaminan mutunya ya, Iya, maksudnya. Nah, AMI ini apa Pak? AMI ini audit mutu. Maksudnya kalau yang di kolom sebelumnya itu kan unit terkait yang melaksanakan ya. Ya. Contoh kegiatan nomor 1 ini adalah pihak yang menerbitkan surat informasi audit mutu adalah unit penjaminan mutu. Nah, sehingga kalau kolom AMI itu yang dimaksud adalah melaksanakan kegiatan, tentunya apakah kalau saya lihat di yang tadi kebijakan mutu itu unitnya unit penjaminan mutu ya istilahnya ya. Ya, Nah, kalau AMI itu kan nama kegiatan, betul, betul. audit mutu internal Iya, ya. Bu. Mungkin nanti disesuaikan Oh, lagi iya. ya, Pak ya. Baik, Bu. Kalau memang unit penjaminan mutu, berarti di kolom yang sebelumnya, yang SPMI itu namanya mungkin perlu disesuaikan jadi unit penjaminan mutu, dan untuk audit itu juga masuk ke kolom yang dilaksanakan oleh unit penjaminan mutu. Oh, baik, Bu. Oke, ini terkait dengan evaluasi standar. Kita Hmm, masuk ke dalam yang ke pengendalian ya. pengendalian, Ibu. Ya, pengendalian. Saya langsung ke ini aja diagram alir, Bu ya. Ternyata saya belum buat ini, Bu, diagram alirnya. Cuma ada langkah kerjanya, Bu. Terkait ya. Iya, Sama prinsipnya tadi ya Pak ya, kita sama. menyebutkan aktivitas, Ya, kemudian unit yang terlibat di masing-masing kegiatan tersebut ya. baik, Bu. Ini. Kalau di sini narasinya kan sudah ada ya, Ya, pengidentifikasian langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan hasil evaluasi. Nah, yang mengidentifikasi ini siapa? iya. Apakah unit penjaminan mutunya? Oke. Nanti kita bagi jadi bahan untuk evaluasi kita untuk diperbaiki, Bu, nanti ke depan. Sebenarnya kalau ini secara naratif ya, jadi nggak ada alirnya gitu. Jadi tinggal kita buat ini Bu ya, diagramnya saja gitu ya. Oke. Terus kita masuk yang terakhir yaitu tentang peningkatan.
Nah, ini juga sama, belum ada ininya, Bu. Belum ada dekamalirnya. Siap, Ibu. Istilah istilah unitnya juga ya Pak ya. Tadi di kebijakan disebutnya itu tadi unit penjaminan mutu. Di sini disebutnya SPMI semua. Oh iya, Ya. baik, Bu. Jadi ini sudah selesai, Bu. Iya. Kira-kira ada masukan lagi, Bu? Yang utama tadi. Ya, baik, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oplos buat STBA Teknokrat Tangerang, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Universitas Bakti Asi Tangerang. Iya, jadi Bapak Ibu juga bisa apa benchmark juga ya Bapak Ibu ya di sini ya bahwa memang eh, tidak akan persis sama begitu ya, tapi kita bisa melihat kira-kira yang sudah best practice yang diterapkan di perguruan tinggi lainnya seperti apa dan mungkin juga bisa ada yang sesuai juga untuk kita adopsi. Oke, udah ketemu. Eh berdiri aja Bu ya. Dari tadi duduk mulu capek. eh Universitas Baktiasi ini baru terbentuk di tahun 2024 ya Bu. Dari penggabungan apa? Dua program studi ya kalau nggak salah. Itu dari Akbid ya, dari Akbid Bakti Asi dan Stikes Ceria Ceria Buana ya tahun 2024. Jadi masih baru apa ya? Baru anulah, baru melek. Dan bergabungnya saya di bagian LPM ini ya, Lembaga Penjaminan Mutu ini baru 2 bulan sih Bu. Jadi Ibu yang dari Utpadaka lebih beruntung tadi 1 tahun lebih lebih wawasannya lebih banyak. Saya baru 2 bulan. Ya alhamdulillah 2 bulan juga mungkin dari pengalaman sebelum-sebelumnya ya alhamdulillah pernah dengar-dengar juga mengenai SPMI itu. Dengar-dengar aja sih Bu. Baik, terbagi menjadi berapa tadi kalau nggak salah terbagi menjadi 3 buku ya. Buku keempatnya telah mengenai SOP dan formulir. Jadi buku 1 itu terkait dengan kebijakan. Nah, isi dari buku 1 ini ya mungkin secara daftar isi di sini ada terkait dengan visi misi, lalu kemudian kan kebijakan mutu, tata kelola, tujuan dan asas SPMI, lalu kemudian strategi dan sasaran mutu, struktur organisasi, ruang lingkup, kemudian AMI-nya, lalu benchmarking-nya, lalu kemudian dokumen SPMI-nya. Jadi ini secara garis besar isi dari buku daftar buku 1 ya, mengenai kebijakan, isinya itu. Kalau coba kita lihat secara garis besar aja, pertama terkait dengan sejarah Unibank ya. Di tahun berapa 2024 ya penggabungan dari dua institusi ya, bukan dua prodi. Dan terlahirlah menjadi 2 fakultas ya, 2 fakultas utama, Fakultas Ilmu Kesehatan dengan Fakultas Ilmu Sosial ya. Lalu visi dari Unibank tersendiri di sini sudah tertulis di dalam buku. Lalu kemudian misinya pun sudah. Lalu tujuan dari Unibank juga sudah ada. Terkait juga dengan istilah-istilah ya. Lalu lanjut ada kebijakan mutu. Kebijakan mutu ini sudah tertulis. Lalu kemudian tata kelola. Lalu kemudian tujuan dari SPMI
dari Universitas Bakti Asi ini sudah tertulis juga. Lalu kemudian asas penyelenggaraan dari SPMI Unibank. Mungkin secara garis besar di sini ada terkait dengan asas akuntabilitas, lalu kemudian ada asas transparansi, asas nirlaba, kemudian asas efektivitas, lalu integritas, asas peningkatan mutu berkelanjutan, kemudian asas kebersamaan. Kemudian tercantum juga dalam buku itu terkait dengan strategi dan sasaran mutu dari SPMI Universitas Bakti Asi. Nah ini yang mungkin PPEPP-nya ya Bu ya, tertulis. Di mana penetapan SPMI ini terbagi menjadi beberapa poin. Ada 5 poin ya di sini. Kemudian mengenai pelaksanaan dari SPMI sendiri itu terbagi menjadi 5 poin juga. Kemudian pada bagian evaluasi terbagi menjadi 4 poin utama. Lalu pada bagian pengendalian terbagi menjadi 2 poin. Dan bagian peningkatan di sini terbagi menjadi 4 poin ya Bu. Next, di sini tertampil pula mengenai standar luaran pendidikan. Kemudian yang di tengah itu kolomnya standar masuk proses ya, standar proses pendidikan. Kelihatan enggak sih? Nah, seginilah kayaknya. Standar proses pendidikan dan kemudian standar kolom ketiga standar masukan dari pendidikan. Di mana-mana terdiri dari beberapa poin dalam standar luaran pendidikan, 10 poin yang tercantum di sini. Lalu kemudian standar proses terdapat 10 poin dan 10 poin isi ya. Dan kemudian standar masukannya ada 10 poin juga. Lalu kemudian sasaran mutu ini terbagi sama ya. Lalu kemudian sasaran mutu bidang akademik ya untuk penelitian. Next di sini adalah semua terkaitan dengan ini ya, sasaran mutu semua sampai dengan ke bawah ini. Lalu mungkin sedikit di sini tergambarkan struktur organisasi mengenai SPMI yang ada di Universitas Bakti Asi. Jadi mungkin gambaran umumnya kalau LPM itu kan lembaga tersendiri di bawah rektor ya, kalau di kampus kami seperti itu. Lalu kemudian dia memiliki gugus penjaminan mutu yang mana setingkat dengan dekan ya. Jadi dia mengawasi atau menjamin mutu dari fakultas. Lalu kemudian di bagian prodi di sini ada namanya unit pengendali mutu. Seperti itu Bu, untuk struktur organisasinya. Untuk buku 2 ini terkait mengenai standar mutu. Apa buku 1 dulu Bu, apa gimana Bu? Kira-kira. Ya, ntar. Oke. Baik, baik. Berarti pedoman ini ada di buku, ya ini ya, buku 3. Lupa-lupa ingat ini di mana dia. Ya, mengenai manual mutu, di sini mungkin kalau kita lihat dari daftar isinya mungkin dari bagian pendahuluan ini mungkin hampir sama ya. Jadi ada latar belakang pengelompokan standar mutu, kemudian pernyataan standar mutu, indikator, lalu kemudian dokumen terkait. Lalu kemudian di bagian yang berikutnya adalah terkait dengan standar penjaminan SPMI ya, SPMI Unibank, di mana di sini ada mungkin kalau dilihat dari isi ini masih secara global ya Bu, kalau saya lihat di dalam ini
Jadi belum berproses ke betul, iya masih belum. Ya mungkin baru 1 tahun ini kita berdiri, jadi belum banyak ininya yang dibahas ininya Bu ya. Nah di bagian standar pendidikan ini mungkin ada beberapa poin eh, yang ter yang tertulis ya. Kemudian indikatornya ada, lalu kemudian untuk standar bidang akademik. Nah, tidak seperti kampus sebelumnya yang lain, ya ini yang tertulis seperti ini. Jadi saya tidak bisa komentar banyak. Di sini ada mengenai standar penelitian tertulis, lalu kemudian indikator standar penelitian apa saja ya. Lalu kemudian dokumen yang terkait ini adalah eh, ada berapa poin di sini. Kemudian untuk terkait dengan bidang akademik, standarnya yaitu untuk pengabdian kepada masyarakat. Di sini ada standarnya, beberapa poin ini. Lalu kemudian ada indikator dari standar PKM ini sendiri. Lalu kemudian dokumen atau rekaman yang harus tersedia dalam standar tersebut. Lalu kemudian standar bidang non-akademik. Eh, Ini terkait dengan organisasi. Ada standar organisasinya itu sendiri. Indikator sama seperti tadi ya, jadi proses berulang. Lalu kemudian dokumen. Selanjutnya ada standar mengenai non-akademik bidang keuangan. Yang sama seperti tadi ada indikator dan dokumennya. Untuk standar non-akademik kemahasiswaan sudah tertulis juga sama. Eh, Ada indikator dan ada dokumennya. Kemudian berkaitan dengan standar ketenagaan atau SDM ya di sini. Ada indikator dan ada dokumen yang harus tersedia. Lalu kemudian standar Sarpras ya, sarana dan prasarana. Ini sudah ada indikator dan dokumennya yang harus tersedia. Kemudian next, nah ini mungkin secara lebih sedikit ini ya Bu gambarannya di tabel lampiran 1 berkaitan dengan indikator. Ya, indikator standar penjaminan mutu internal di bidang pendidikan. Di mana di sini memuat kolom mengenai indikator kerja, lalu kemudian ada standar yang ditentukan berapa, lalu kemudian ada keterangan. Ya, sama kemudian dengan di bidang penelitian pun sama dalam bentuk tabel ya. Oke, next. Demikian Ibu dari buku 3 ya, manual mutu dan kebijakan. Mohon arahan dan masukannya dari Ibu. Terima kasih. Baik Ibu, dipersilakan untuk mereview. Baik Bapak, tadi kalau dilihat sekilas untuk yang buku 1 kebijakan itu sudah eh, mengadopsi yang dari Permen 53 dan eh, Pedoman 2024 ya Pak ya, Iya, kalau betul saya ya. baca ya. Ya. Iya. Sudah cukup lengkap. Nah, namun untuk yang pedoman pelaksanaan PPPP atau yang manual mutu nanti mungkin bisa dilengkapi Ya, ya Pak ya, memang sesuai dengan yang bergambar tadi. kayaknya Ya, sih. Ya, betul. betul. Termasuk untuk yang apa keterlibatan tiap unit juga ya di tiap Ya, tahapan PPPP-nya. ya, Begitu Pak. ya. Semangat Pak. Iya. Gitu. Terima kasih Ibu. Terima kasih hadirin. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Universitas Baktiasi, beli oplos Bapak Ibu. Selanjutnya adalah Universitas Iksan Satya. Iya, benar ya. Mohon izin, ini dokumen mutu dari Universitas Satya. Apa situ aja? Ya, aja. Ini dokumen mutu dari Universitas Satya, Ibu.
terus terang di UIS itu kan perubahan bentuk dari tahun 2002. Jadi mulai Oktober tahun 2002 kita dari penggabungan Ibu, dari apa Stikes IMC bergabung dengan Akbid Alfatona. Kita berubah menjadi 3 fakultas, ada kesehatan, ada komputer, dan ada ekonomi. Nah, ini kebetulan masih dokumen yang lama Ibu. Ini ada kebijakan nomornya 001 KM UIS LPMI tahun 9 tanggal 19 Oktober tahun 2022. Ini masih dokumen yang lama. Ada penanggung jawab dari mulai perumusan sampai kepada pengendalian. SPMI sendiri, saya kebetulan SPMI Bu, merangkap juga sebenarnya. Merangkap. Jadi ada pemeriksa itu Warek 1, kemudian kita tunjuk. Di persetujuan itu ada Ketua Senat. Pada saat itu rektornya masih Pak Rahmat. Jadi sudah berganti, hari ini sudah berganti. Penetapannya oleh Ketua Yayasan, pengendalinya oleh Ketua LPNI. Penetapannya oleh ketua yayasan ya, Pak? Iya, oleh Ketua Yayasan. Pengendalinya oleh Ketua LPNI. Rektornya posisinya di mana, Pak? Posisinya di Ketua Senat, Ibu. Rektor sebagai ketua senat Iya, juga? iya. Oke, nanti kita coba cek lagi Iya. ya, Pak ya. Gitu. Ya karena memang pada saat itu memang kondisinya masih apa ya, terbatas itu. Jadi memang Oh iya, baik. SDM-nya nggak begitu banyak gitu kan. Dari Stikes dia berubah. Dan SDM-nya juga cukup cepat pergantiannya. Jadi pada hari ini pun sudah tidak ada orangnya sebenarnya. Ada visi misi, ada tujuan, tujuan penyusunan dokumen SPMI, ada ruang lingkup latar belakang, pihak yang wajib menerapkan SPMI, daftar dan definisi SPMI dan seterusnya. Mungkin secara tampilannya mungkin seperti ada visi misi. Ada visi misi, UIS, ada misi, ada tujuan dan dari UIS, ada tujuan penyusunan, ada ruang lingkup ini dari eh, standar yang ada 24 standar. Jadi ada standar SN Dikti dan ada standar Dikti. Jadi yang SN Dikti ada 24, yang standar Diktinya ada 18. Jadi standar lampuan itu. SPMI kami itu ada di level di universitas, ya di fakultas dan di prodi. Dan di fakultas itu kita sebut nomenklaturnya dengan UPM, Unit Penjamin Mutu. Kalau yang di prodi itu adalah gugus kendali mutu. Pendekatan SPMI dengan PPPP, itu penetapan dari pelaksanaan, evaluasi, pengendalian sampai kepada peningkatan. Nah, ini strategi pelaksanaan SPMI-nya, organisasi SPMI, ini Bu. Di level universitas dan di level fakultas sampai kepada level prodi. Ada beberapa indikator-indikator yang coba kita masukkan memang di kebijakan SPMI kita. Jadi 9 kriteria kita coba masukkan eh, indikator-indikator dari mulai visi misi sampai ke luaran. Jadi memang di masing-masing tahun itu ada
ada target-target yang coba kita sasar. Ya, ada baseline indikatornya itu di tahun 2002, karena memang kita berubahnya di tahun 2002. Cukup panjang, mohon maaf. Ada Nggak usah semuanya di ini kan Pak untuk indikatornya ya, Iya, Pak, ya. lewat aja Bu. Iya, lewat aja Pak. Nah ini standar SPMI masih mengacu kepada yang lama, standar nasional. Ini kita berikan nomor dokumennya, setiap standar dari mulai pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan seterusnya. Standar lampuannya juga sama, kita berikan numerik. Ada manual, buku pedoman, tapi memang kita kalau di manual masih kita gabung itu. Jadi masih gelondongan, jadi belum terpecah menjadi masing-masing manual standar. Mungkin secara garis besar itu barangkali Bu terkait dengan apa kebijakan untuk pedomannya. Nah ini Bu, Ya. Bapak Ibu sekalian, ini dokumen manual mutu dari WIS sama. Ya. Jadi pada saat itu masih Pak Ketua Senat masih di Pak Rektor. Ini mulai dari penetapan dari standar pendidikan. Ini juga standar-standar masih kita apa gelondongan ibaratnya masih ngumpul satu pedoman dari mulai kompetensi lulusan sampai kepada pembiayaan pembelajaran. Ini penetapan, baru meningkat ke pelaksanaan pendidikan. Sama ya Bapak Ibu sekalian. Ini baru evaluasi standar pendidikan. Evaluasi pengendalian pendidikan sampai kepada peningkatan. Mungkin itu barangkali Bu yang bisa saya coba sampaikan mungkin terkait dengan dokumen mutu. Sebenarnya terpisah, ada kebijakan, ada manual, ada standar, dan ada formulir. Masih dokumen lama sebenarnya. Demikian mungkin mohon arahan dan masukan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak. Ibu Ade dipersilakan untuk mereview. Ya, baik. Terima kasih atas presentasinya dari Universitas Ihsan Satya. Tadi mohon izin pertama untuk yang di dokumen kebijakan ya Bapak Ibu. Izin mungkin nanti bisa di cross check kembali di pedoman implementasi sistem penjaminan mutu internal yang terbit tahun 2024. Di situ rasanya disebutkan untuk pengesahan ya penetapan, kemudian persetujuan ya bagi PTS itu oleh siapa begitu ya. Nah, cuman tadi saya ngobrol juga dengan Ibu moderator. Kalau yang ketua senatnya sekaligus rektor bagaimana? Nah, ini mungkin dapat di cross check juga ya Bapak Ibu pada statuta perguruan tingginya universitasnya. Apakah di statuta tersebut memang disebutkan ketua senat akademik itu adalah eh, rektor ya, gitu. Nah, kalau di pedoman ini saya bacakan pedoman implementasi SPMI bagi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik ya. Yang tahun 2024 untuk perguruan tinggi negeri, kebijakan SPMI disusun dan ditetapkan dengan peraturan pemimpin perguruan tinggi setelah mendapat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi. Itu PTN. Sedangkan untuk perguruan tinggi swasta, kebijakan SPMI ditetapkan dengan peraturan pemimpin perguruan tinggi. Artinya ditetapkan oleh pimpinan, baik itu misalnya rektor atau ketua, setelah mendapat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi. Ya, setelah mendapat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi dan disetujui oleh badan penyelenggara. Ya, atau yayasan. Ya, begitu. Mohon izin itu untuk yang kebijakannya ya Pak ya. Kemudian untuk yang pedoman penerapan siklus PPEPP-nya, mungkin nanti juga bisa di-cross-check apakah sudah mengandung informasi tadi Pak, tahapan dari setiap tahapan PPEPP, unit mana saja yang terlibat beserta langkah-langkahnya tadi ya. Mungkin seperti itu Pak. Flowchartnya Bu. Boleh kalau dilengkapi dengan diagram flowchart lebih bagus ya. Ya.
Seperti itu Bapak. Baik, Ya. terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Universitas Ihsan Satya. Beri oplos Bapak Ibu. Baik, yang terakhir STKIP Sinar Cendekia. Dipersilahkan. Oh, baik. Yang mempresentasikan Bapak atau dari Zoom? Dari Zoom. Oh, Bapak dari Zoom. Boleh mungkin ya, boleh. Mic-nya? Ya, boleh, boleh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sin Bu Ade, saya menyampaikan, saya mewakili teman-teman karena tadi LPM-nya lagi tenggorokannya sakit. Jadi kalau tadi yang ada yang 1 tahun di LPM, 1 bulan, saya 1 hari ini. Baik, izin saya menyampaikan. Jadi nanti kalau kurang jelas ya maklum karena baru 1 hari gitu ya. Eh, ini adalah dokumen SPMI STKIP Sinar Cendekia. STKIP Sinar Cendekia sendiri itu sebuah perguruan tinggi non-profit. Jadi ini untuk khusus anak-anak yang tidak mampu yang mungkin kuliah. Kita tampung di sini sampai lulus. Saat ini sudah ada 3 lulusan, Alhamdulillah. Eh, Terkait dengan dokumen SPMI, di dokumen kami ini antara buku kebijakan, buku eh, manual, kemudian standar dan formulir itu kami jadikan satu, dibedakan dengan bab-bab gitu kan ya. Eh, Sekilas saya ingin sampaikan ini terkait dengan apa namanya legalitas. Ini ada surat terkait dengan keputusan. Ini karena kami mulai 2018, jadi dokumen ini terbit tahun 2018. Kemudian terkait dengan kebijakan, di situ ada apa namanya visi misi, latar belakang, ruang lingkup kebijakan SPMI, kemudian terkait dengan eh, apa namanya kebaruan kebijakan sampai pada apa namanya hubungan dokumen kebijakan SME dengan dokumen-dokumen yang lain, termasuk di dalamnya ada daftar-daftar standar gitu kan ya. Nah mungkin sekilas saya pengen menunjukkan. Ya itu tadi, karena tadi sama ya, kami baru ada 2 prodi Bu. Jadi minimalis sama kayak tadi teknokrat ya, gitu. Sangat minimalis. Ini eh, apa namanya penampakan dokumen kami terkait dengan dokumen kebijakan Bapak Ibu. Di sini terkait dengan apa namanya legalitasnya. Di situ ada perumus, kemudian ada pemeriksaan, persetujuan, kemudian ada penetapan oleh ketua, kemudian eh, di situ ada LPM sama ada tadi persetujuan ya eh, dari dari apa namanya yayasan dan seterusnya. Kemudian terkait dengan isinya hampir mirip kayak teman-teman, tapi di sini juga sangat sederhana. Ada visi misi, kemudian tujuan, latar belakang, kemudian ruang lingkup terkait dengan kebijakan SPMI ini, terus kemudian terkait dengan apa namanya keberlakuan kebijakan SPMI, termasuk di situ ada daftar-daftar istilah dan definisi. Saya nggak bacakan semuanya. Terus kemudian ada juga terkait dengan garis besar kebijakan, ya. Terus selanjutnya ada apa namanya eh, organisasi pengelola SPMI. Di situ ada tingkat apa namanya institusi, ada LPM, kemudian di ranah prodi ada gugus pengendali mutu,
yang tugas dan fungsinya tadi Bu Ade sudah sampaikan fokus pada ranah pendidikan kalau dia di apa namanya di prodi gitu kan ya, dan LPM mencakup standar yang lain gitu. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya terkait dengan apa namanya tadi standar, kami itu pakai masih pakai yang lama karena 2018 ya. Jadi karena ini dokumen lama, ada 24 standar terkait dengan SNDikti, baik itu ranah standar pendidikan, penelitian, PKM yang masing-masing 8 itu. Kemudian ditambah standar apa namanya eh perguruan tinggi ada eh, 12 standar, jadi ada 36 standar ya. Eh, Kemudian Bapak Ibu terkait dengan apa namanya garis besarnya di situ kita punya 36 standar, kemudian terkait dengan manual mutu berarti kan kita kalikan 5 gitu kan ya. Jadi ada 180-an gitu. Nah, selanjutnya terkait dengan eh, apa namanya terkait dengan manual SPMI untuk daftar manual itu yang mencakup 3 siklus itu. Jadi PPEBB, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan tahap peningkatan standar. Ini termasuk juga hubungan dokumen dengan dokumen yang lain. Memang ini belum terlalu terstruktur, harusnya dikaitkan dengan apa namanya statusa, renstra, ya, dan seterusnya yang ada hubungannya dengan standar di SPMI. Kemudian ada referensi. Nah, itu sekilas terkait dengan buku kebijakan. Kalau terkait dengan pedoman apa namanya siklus PPPP, nah ini sama kayak teman-teman tadi yang ada di buku manual gitu kan ya. Nah, di manual ya setiap standar tersebut ada siklus PPEPP. Misalkan di sini ada standar kompetensi lulusan, berarti ada manual penetapan standar kompetensi lulusan gitu kan. Di sini ada legalitasnya, kemudian ada tujuan, kemudian luas lingkup, kemudian terkait daftar istilah ya, definisi dan seterusnya. Terus ada termasuk pejabat atau petugas yang menetapkan standar. Di situ ada ketua, kemudian ada apa namanya lingkup LPM, lingkup prodi dan seterusnya. Terus kemudian ada langkah-langkah gitu kan di situ. Nah, sebenarnya saya tertarik tadi harus ada flowchart sebenarnya ya. Sehingga mungkin ke depan ini akan kita ketika apa namanya kebijakan baru ini sudah kita bisa terapkan, ya harusnya ini sudah menjadi bentuk eh, buku manual yang sudah terintegrasi dengan kebijakan yang baru gitu kan ya. Nah, termasuk juga apa namanya ada referensi dan seterusnya. Nah, terus kemudian ada manual pelaksanaan. Ini nanti sampai pada peningkatan gitu kan ya. Nah, mungkin saya nggak bisa baca satu-satu karena pemain pengganti gitu kan, takut ditanya kalau nggak bisa kan dia malu gitu kan. Saya pikir begitu Bu, secara umum dokumen SPMI kami ya memang manual dan belajarnya ya nekat gitu kan ya, autodidak bareng-bareng kerjain. Saya pikir begitu Ibu. Terima kasih matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak. Ibu Ade dipersilakan untuk mereview. Presentasinya ya, Pak ya. Baik, dari dua dokumen tersebut, Bapak, kebijakan dan juga pedoman atau manual ya. Nah, yang diperhatikan di awal itu adalah tanggal pengesahan dokumennya, Pak, 2018 ya. Nah, setelah itu mungkin sebetulnya ada proses yang berlangsung nggak, Pak, untuk pembaharuan dokumen? Ya, tetap berlangsung. Berarti peningkatan standarnya belum ya? Oke.
Iya. Oke. Hmm. Hmm. Iya, iya, iya. Baik, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Itu, ya. Dan mungkin barangkali mungkin saya mau bertanya juga Mhm. ketika di AMI ini, jadi yang menjadi fokus untuk kami bawa ke RTM itu Iya, adalah temuan positif dan yang temuan negatif, Bu, yang iya, sifatnya betul, betul. mayor gitu Dua-duanya, kan ya. iya. Dan ini saya pikir kami pikir akan apa namanya mendapatkan tanggapan dari stakeholder yang ada gitu kan. Iya. Kemudian sampai kami bawa ke dalam RTM terkait Mhm. dengan temuan-temuan dari AMI tadi. Iya, Jadi itu baik, Bu Pak. sementara. Ya, baik. Sudah benar sih, Pak, untuk yang evaluasi tadi ya seperti itu. Nah, untuk yang pertama tadi terkait periode dokumen ya, rasanya kalau dari 2018 ke 2020 itu kan udah 7 tahun ya, Pak ya, gitu. Eh Sepertinya sebagian besar untuk perguruan tinggi itu sudah ada versi dokumen yang lebih baru ya. Mungkin kalau misalnya kita kaitkan dengan contohnya Renstra, itu kan dia periode bisa 5 tahun ya. Jadi mungkin ini diupayakan ya Pak ya untuk bisa segera mungkin sambil ada apa momentumnya Iya, nih betul untuk Ibu. program Banpem ini nanti ada dokumen yang setidaknya draft dulu Iya, ya sudah insya siap Allah Bu. ya. Insya Allah. Betul, betul. Dan Kemarin juga soalnya pesan pada saat kita verifikasi kita perlu memeriksa itu tahun berapa. Walaupun betul sesuai tadi info Bapak evaluasinya dilakukan secara berkala dan sudah frekuensinya juga bagus. iya, Betul, itu lebih kan lebih cepat lagi ya kalau siklus evaluasi ya Pak ya. Oke. betul Bu. Baik, kemudian untuk tadi Pak strukturnya itu kan berarti ada unit penjaminan mutu di bawah koordinasi rektor ya Pak ya. Ketua, betul Bu. Ya, Seperti di itu. rektor. Kemudian untuk yang GKM di Prodi itu struktural atau fungsional Nah, atau tim ad hoc. nah, karena kami juga minimalis Bu, jadi Ya. eh, apa namanya sementara untuk GPM itu ya Kaprodi Bu yang Oh, begitu. gitu. Berarti eh, di awal mungkin dirancangnya ada GKM Prodi, tapi Oh, pada saat implementasinya sebetulnya fungsinya juga dilakukan oleh Kaprodi gitu ya. betul. Baik. Nah, Mangga mungkin untuk berarti yang pedoman pelaksanaan PPEPP atau yang em, untuk yang manual tadi itu dapat disesuaikan Pak gitu Sesuaikan. ya, disesuaikan seperti apa yang berlangsung. Kan kalau misalnya struktur itu sudah yang beberapa tahun yang lalu dan sampai saat ini katakanlah memang belum dapat diimplementasikan ada GKM khusus dan proses misalnya proses evaluasi juga sudah berjalan dengan berkala, mungkin dengan melekat di Kaprodi itu juga sudah sesuai ya gitu Pak. Berarti payung hukumnya harus ada Ibu ya. Iya, Baik betul, betul. apa tadi di buku manual tadi Iya, secara apa namanya tertera di sana termasuk iya, juga betul. dalam statuta Ibu ya mungkin. Iya, kalau untuk GKM karena dia bukan struktural, mungkin kalau di statuta Nggak per- tidak tercantum nggak apa-apa Pak. Tapi nanti ada misalnya memang ada penunjukan GKM itu ada SK tugas dari rektor ya, tugas atau tugas ya. Kaprodi merangkap sebagai ini. Oh iya, boleh, boleh. Ya, baik. Enggak, Pak. Baik, terima kasih Bu. Semoga ini menjadi momentum yang baik sehingga kami Iya, bisa betul. memperbarui dokumen ini Ya, dan berkumpul dengan teman-teman banyak bisa kecipratan pinternya gitu kan. iya, Terima kasih. betul. Bisa ini ya Pak, Terima saling kasih benchmark Bu. juga. Baik. Baik, terima kasih kepada STKIP Sinar Cendikia. Beri aplaus buat Cendikia. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Dan eh, pada prinsipnya adalah mayoritas sudah baik ya Bu ya. Tinggal disempurnakan ya.